Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Yaqulu rabbuna tabaraka wa ta'ala fi muhkamit tanzil wa asdaqal qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma allimna bima yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman warzuqna fahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bapak Ibu jamaah sekalian, kita bertemu dan berkumpul kembali di masjid kita ini untuk kita sama-sama mempelajari ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Untuk itu kita bersalawat kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah Bapak Ibu jamaah sekalian, sekarang kita berada di tanggal 15 Sya'ban, berarti 14 atau 15 hari lagi kita akan memasuki bulan Ramadan. Apalagi iklan sirup marjan sudah mulai muncul, ya. Itu pertanda Ramadan sudah semakin dekat. Jadi di Indonesia ini beberapa tahun terakhir, kalau sirup marjan sudah muncul, penjual songkok sudah banyak, berarti sudah dekat-dekat Ramadan. Nah, untuk itu Bapak Ibu jamaah sekalian, izinkan kami untuk kita sama-sama mempelajari satu atau dua hadis yang berkenaan dengan puasa. Mudah-mudahan bisa menambah pengetahuan kita dan memperkuat apa yang telah kita ketahui. Hadis pertama, wa an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tasahharu wa inna fis sahuri barakah. Dari sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, makan sahurlah, ya, bersahurlah karena di dalam sahur ada keberkahan. Ulama kita menjelaskan apa maksud atau bentuk keberkahan yang diinginkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sahur. Sebelumnya perlu kita memahami kalimat sahur itu asal katanya sahar. Sahar artinya di ujung malam. Makanya sihir dinamakan sihir karena umumnya orang melakukan sihir itu di waktu sahur, di ujung malam. Ya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan tasahharu. Cuma biasanya diterjemahkan makan sahurlah. Tapi terjemahan yang paling bagus adalah bersahurlah. Karena nanti kita akan dapatkan penjelasan bahwa bersahur itu tidak mesti dengan makan. Biasanya cukup dengan air. Kita dengarkan hadisnya. Tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Bersahurlah karena di dalam sahur itu mengandung keberkahan. Apa keberkahan yang dimaksud? Yang pertama, di hadis disebutkan dalam hadis yang lain, Rasulullah mengatakan fala tada'uhu, jangan sampai kalian meninggalkan sahur. Walau an yatajarra'a ahadukum jur'ata mimma, sekalipun dengan beberapa teguk air.
fa innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alal mutasahhirin. Inilah seterusnya. Jangan sampai kalian meninggalkan sahur sekalipun hanya sekedar beberapa teguk air, karena Allah dan malaikatnya bersalawat kepada orang yang bersahur. Apa maksud salawat? Kalau Allah bersalawat kepada hamba-hambanya, maksudnya Allah memberikan keberkahan. Kalau malaikat bersalawat kepada hamba-hamba Allah, maksudnya mendoakan. Nah, dari sinilah maksud pertama dari keberkahan makan sahur itu atau bersahur. Jadi jangan sampai sekali lagi berpuasa meninggalkan sahur. Dan ini sekaligus memberikan revisi sedikit kepada orang-orang tua kita dulu. Biasanya orang tua kita, bagus itu nak, kalau puasa tidak makan sahur, 2 puasamu. Nah, jadi itu anjuran yang kurang tepat. Tapi nampaknya kalau kita telusuri lebih lanjut, kalimat itu muncul untuk memberikan kita motivasi. Ketika kita masih kecil, bangun, tidak makan sahur, orang tua kita bilang, puasa Joko Tanah? Tidak makan sahur kata tadi malam. Maka orang tua kita bilang, puasa mau kena. Kebagus itu kalau tidak makan sahur orang nak puasa, 2 puasanya. Nah, ternyata maksudnya itu motivasi. Tetapi hukum asalnya justru makan sahur itu menghilangkan atau mengurangi keberkahan. Yang kedua, Bapak Ibu jamaah sekalian, keberkahan yang dimaksud adalah di sini disebut wa min barakatihi annal akala littaqawi 'ala siyami wa ta'atillahi ta'ala wa ibadatihi. Orang makan sahur akan mendapatkan keberkahan karena makan sahur itu sendiri memberikan kekuatan untuk orang bisa berpuasa dengan baik dan beribadah dengan baik. So, kalau kita loyo, maka ibadah kita tidak maksimal. Kemudian berkah yang lain yang dimaksud adalah wa min barakatis sahur salatul fajri ma'al jamaah. Di antara berkah yang dimaksud dengan makan sahur adalah seseorang jika makan sahur, dia bisa sholat subuh berjamaah dengan baik. Kalimat inilah yang membuat kita perlu menerangkan waktu sahur yang paling bagus. Bahwa makan sahur sebagaimana disebutkan kalimatnya, dia sahur berarti sepertiga malam terakhir. Yang kalau diperkirakan mulai jam 3 sampai waktu subuh jam 5 kurang sedikit. Hanya saja seperti yang selalu kita pahami bahwa waktu yang baik untuk makan sahur paling cepat makan sahur itu jam 4 karena sebagaimana yang kita mendapatkan informasi dari para dokter bahwa umumnya orang lapar setiap 8 jam. Jadi kalau kita makan sahur jam 4, maka laparnya akan muncul sekitar jam 12 dan waktu itu lapar belum kuat, maka saat itu kita bisa sholat dalam keadaan tidak terlalu loyo, dan nanti baru jam 8 baru laparnya agak kuat, dan alhamdulillah kita sudah buka puasa jam 6 ya, jam 6 lewat. Kalau sekarang jam 6.20 lebih. Itu ya, yang pertama. Yang kedua, kalau kita bikin pertanyaan Bapak Ibu jamaah sekalian, apa boleh makan sahur jam 1 malam atau habis isya? Selama ini atau beberapa waktu terakhir kami mendapati ada yang berfatwa bahwa tidak sah makan sahur tengah malam. Itu bukan makan sahur namanya, katanya itu makan tengah malam. Tetapi sebenarnya secara hukum sah seseorang makan sahur bahkan setelah tarawih
dia meniatkan, kalau dia meniatkan bahwa makannya ini adalah makan sahur, maka itu sah menjadi sahur. Cuma secara umum yang afdal adalah bersahur sebagaimana dalam hadis yang diperselisihkan maknanya, bahwa kalau saya tidak salah Aisyah ditanya, kam baina sahurikum wal adzan, kira-kira berapa jaraknya, jeda waktunya antara makan sahur dengan adzan. Sebutkan dalam hadis biqadri khamsina ayat, kira-kira jaraknya 50 ayat. Kalau surah Al-Baqarah 50 ayat sekitar 5 halaman di Ustaz di surah Al-Baqarah dimulai halaman 3. Kalau 50 itu kira-kira di halaman 8, 50 ayat. Itu bisa sampai 15 menit. 15 menit sampai 20 menit kalau bacanya pelan-pelan. Disitulah waktu yang bisa dipakai untuk sahur. Hanya sayangnya ada satu persoalan yang diperselisihkan di Indonesia tentang waktu imsak. Istilah imsak, biasanya imsak di Indonesia itu 10 menit, 10 menit atau 10 menit sebelum adzan. Orang sudah dibilang imsak, imsak, imsak. Maksudnya berhentilah makan sahur. Padahal itu boleh sebenarnya. Selama belum adzan, maka di situ boleh sahur. Hanya saja sahur dengan buka puasa berbeda. Kalau sahur sebaiknya berhenti beberapa menit sebelum adzan. Kenapa? Karena jangan sampai sudah masuk waktu Anda masih makan sahur. Beda dengan adzan. Adzan begitu dia berkumandang adzan, maka sebaiknya langsung berbuka dan dilarang menunda. Itu kaidahnya. Itu yang pertama, Bapak Ibu sekalian. Izinkan saya menyebutkan hadis berikutnya, mudah-mudahan memberikan pelajaran yang banyak. Hadis yang kedua, an Salman bin Amir ad-Dabbi radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza aftara ahadukum falyuftir ala tamrin fa in lam yajid falyuftir ala ma'in fa innahu tahurun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika kalian berbuka puasa, maka mulailah berbuka dengan kurma. Kalau tidak dapat, maka berbukalah dengan air. Karena sesungguhnya air itu suci. Ini memberikan nanti isyarat tahur itu suci. Dia memberikan membersihkan lambung kita, perut kita. Kita sebutkan hadis yang lain. Dalam riwayat yang lain, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuftiru ala ratabat. Fa illam yajid fa ala tamarat wa illam yajid hissan hasawat mimma. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika berbuka puasa itu memulai dengan rutab. Rutab itu kurma muda yang warnanya kuning, agak krem. Itu kurma muda yang disebut dalam surah Maryam, itulah yang dimakan oleh Maryam, dan ternyata fungsinya besar sekali. Salah satu obat untuk penguat kandungan adalah rutab. Kalau tidak dapat, barulah dengan kurma. Kalau tidak dapat kurma, maka dengan air. Bapak Ibu jemaah sekalian, ada kalimat yang perlu kita pelajari, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan berbukalah dengan kurma. Sayangnya kalimat kurma ini diterjemahkan dengan satu bentuk kesalahpahaman. Langsung diterjemahkan dengan berbukalah dengan yang manis. Ini sebuah kekeliruan. Di sini mungkin ada dokter itu paham betul bahwa kalau perut kosong
lalu dihantam dengan yang manis, dan manisnya bukan dari buah, itu justru bisa memicu meningkatnya insulin dalam tubuh. Nah, jadi ini perlu kita revisi, bahwa berbuka dengan kurma betul-betul kurma, bukan dengan yang manis-manis. Apa biasanya ini? Tapi alhamdulillah, sepengetahuan saya Pak, secara pribadi 10 tahun terakhir, kalau di Sulawesi Selatan, umumnya di Makassar dan Goa, bukan di yang manis-manis, jalan kote. Jadi salah satu buka puasa andalan di Makassar itu jalan kote, yang enak lombok. Nah ini alhamdulillah. Cuma kadang-kadang ya jalan kote juga memicu sedikit insiden di beberapa masjid. Tidak ada, saya pernah dapat ya. Ini candaan saya tapi fakta. Jadi ibu-ibu seperti ibu-ibu kita di sini menyiapkan buka puasa. Ibu-ibunya salah paham. Ada yang bawa, ada titipan dari Pak Haji, jalan kote andalan yang kira-kira harganya 5.000 6.000. Tapi ada yang bawa 1.000, yang di Patala yang 1.000-an. Bilang Pak Haji, mana jalan kote 1.000-an, pace ibu-ibu kan. Nah ternyata maksudnya ibu-ibu yang tas 1.000 dulu dikasih keluar karena banyak anak-anak. Ternyata anak-anak juga andalan jalan kote kan. Nah jadi ini hal yang perlu kita pahami. Intinya bahwa berbuka puasa sebaiknya dengan kurma. Kalau tidak dapat kurma, barulah dengan air. Tapi juga Ustaz, kalau makan kurma orang dulu, apalagi kan ada sunnahnya memang dalam riwayat Nabi berbuka dengan 3 biji kurma. Kalau 3 biji kurma dimakan Ustaz, itu butuh 5 menit. Nah duluangi kenua, lah busu duluangi jalan kote kan. Maka gampang sebenarnya itu. Ambil kurma 1 biji, itu kasih masuk di jalan kote, maka misalnya jalan kote. Nah, saya kira ini Bapak Ibu jamaah sekalian, sekedar pengantar saja. Mudah-mudahan bisa menambah pengetahuan kita. Alhasil kita diharapkan menghidupkan sunnah-sunnah Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian, sisanya kita diskusi kalau ada hal yang perlu kita diskusikan. Sallallahu alaihi Muhammadin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada perlu kita diskusikan? Kalau belum ada, izinkan saya menjawab kembali yang tersisa dari pertanyaan pekan lalu yang saya salah paham. Kapan kita merubah posisi duduk setelah salam? Saya menyangka pertanyaan itu maksudnya ketika kita masih dalam keadaan salat. Ternyata maksudnya adalah setelah salat. Kalau kita selesai salat, imam salam ke kanan dan ke kiri, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Itu kan posisi kita minimal 2 macam, yang tawarruk, duduk miring, atau duduk yang iftirash, tetapi kakinya masih terlipat seperti ini. Nah, yang pertama dijelaskan oleh para ulama kita tentang imam. Kapan imam balik ke jamaah, merubah posisi duduknya. Disebutkan dalam beberapa kitab, salah satunya dalam kitab Al-Mughni, dalam mazhab Imam Ahmad, dikatakan bahwa kalau imamnya sudah bilang Allahumma antas salam wa minkas salam, maka dia sudah berbalik. Adapun makmum merubah posisi duduknya kapan saja dia mau. Kapan saja. Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Kalau dia tetap seperti itu tidak masalah. Dia langsung merubah, bahkan selesai salam langsung dia loncat, maka tidak ada masalah. Alhasil kecuali pada 2 keadaan.
yaitu setelah sholat subuh dan setelah sholat maghrib. Jadi kalau selesai sholat subuh dan selesai sholat maghrib, kakinya yang masih terlipat ini itu nanti dirubah, diluruskan dengan merubah duduk ketika selesai mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah sampai seterusnya 10 kali. Itu disebutkan dalam beberapa penjelasan dan dengannya dia akan mendapatkan pahala yang besar. Itu kira-kira tambahannya, mudah-mudahan bisa menjadi penjelasan. Iya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ada orang Pak yang berpuasa tanpa bersahur. Ini rata-rata bahkan hampir 1 bulan tidak bersahur. Apakah puasa ini sampai atau tidak berpahala Ustaz? Puasa wajib Pak? Iya, puasa wajib dan sunnah juga. Oh. Ya, ada yang saya saksikan, terutama sunnah itu dia karena enak tidur maka dia tidak bersahur, bahkan wajib dan sunnah juga, atau sunnah dan wajib juga. Kemudian yang kedua Ustaz, bagaimana sekiranya orang yang berpuasa itu tapi tidak sholat, tidak melaksanakan sholat wajib apalagi sunnah, apakah puasanya ini bisa diterima atau batal demi syariat? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ulama memang berbeda pendapat apakah sahur itu wajib atau sunnah. Yang rajih dia sunnah. Makan sahur itu hukumnya sunnah. Maka yang berpuasa tidak makan sahur, sekalipun puasanya puasa Ramadan atau puasa wajib lainnya, maka puasanya tetap sah. Yang biasa disebutkan ulama, bolehkah orang berpuasa niatnya nanti di siang hari ketika dia bangun atau dia tengah malam. Kalau dia puasa sunnah, niatnya ketika dia berada dalam keadaan dia mau berpuasa. Kalau puasa sunnah, seperti yang terjadi pada Rasulullah pernah siang-siang pulang ke rumah mau makan dan bertanya kepada istri-istrinya, adakah yang bisa saya makan siang ini? Para istri mengatakan tidak ada. Maka Nabi pun mengatakan, kalau begitu saya puasa. Jadi boleh orang berpuasa sunnah justru pada siang hari ketika dia tidak dapatkan makan siang, dengan satu syarat bahwa dia tidak makan pagi. Karena kalau dia sudah makan pagi tadi, di siang tidak dapat makan siang, baru bilang saya puasa, tidak sah. Nah, ya, jadi yang boleh berpuasa sunnah di siang hari adalah yang betul-betul tidak makan. Yeah. Itulah nanti berhubungan dengan niat. Izinkan saya agak panjang Pak. Yang jelas sudah selesai bahwa sah puasanya orang sekalipun dia tidak bersahur. Sebelum sampai di pertanyaan kedua, izinkan saya untuk membahas tentang niat. Ulama berbeda pendapat, bolehkah orang berniat puasa Ramadan 1 malam untuk 1 bulan ke depan. Jadi misalnya ini malam tarawih, besok sudah puasa. Bolehkah saya bilang saya berniat berpuasa Ramadan 1 bulan penuh? Ya. Dinisbatkan kepada Imam Malik. Imam Malik mengatakan boleh orang berniat 1 kali untuk 1 bulan penuh. Jadi kalau dia lupa besoknya, maka dia sah. Sebagian ulama mengatakan tidak, dia harus berniat setiap malamnya berdasarkan
Hadis Rasulullah SAW, "Malam yubayyitin niyah." Barang siapa yang tidak membermalamkan niatnya, fala siyama lahu. Tidak sah puasanya. Lalu dijelaskan, kenapa bisa begitu? Dibuatkanlah pertanyaan. Apakah puasa Ramadan itu satu paket atau setiap harinya itu ibadah tersendiri? Coba kita, saking cerdasnya ulama itu yang berpendapat bahwa harus setiap malam dia berniat. Paling lambat adalah ketika akan makan sahur. Kenapa? Karena dibuatkan pertanyaan sekali lagi. Apakah puasa Ramadan dia satu paket atau dia terpisah-pisah? Setiap hari itu adalah puasa dan membutuhkan niat. Ulama ini yang mengatakan dia bukan satu paket, dia ibadah tersendiri. Setiap hari itu adalah ibadah tersendiri yang membutuhkan niat. Dalilnya, dia bilang, kalau seandainya puasa itu satu paket, maka resikonya besar. Kalau puasa itu satu paket, resikonya besar. Apa resikonya? Kalau tidak puasa hari ini, itu artinya batal semua yang di belakang. Itu kalau satu paket. Maka ulama kita yang dinisbatkan kepada Imam Syafi'i, dia mengatakan dia berdiri sendiri. Setiap hari itu adalah ibadah tersendiri. Efeknya adalah diwajibkan untuk berniat setiap malamnya atau minimal ketika dia sahur. Dan alhamdulillah niat itu tidak mesti diucapkan, tidak mesti bilang saya berpuasa hari ini, tidak perlu. Setiap orang pergi makan sahur itu masuk dalam kategori niat. Ulama kita menjelaskan, kalau ada seorang anak dikasih bangun, ayo bangun, dia bilang masih mengantuk kak, bangun nak, kenapa kak? Makan sahur. Begitu dia bangun untuk pergi makan sahur, itu adalah niat untuk puasa. Nah, jadi ini perlu dibedakan bahwa bolehkah berniat apakah satu kali untuk satu Ramadan? Jawabannya boleh kalau kita mengikuti yang agak mudah dan itu benar. Tapi kalau ada yang mengatakan dia harus setiap hari berniat, maka itu jauh lebih hati-hati ya, supaya kita, makanya orang-orang tua kita dulu, kalau di sini bagaimana Pak? Biasanya kalau masjid-masjid di kampung-kampung itu setiap selesai sholat witir itu imam bilang marilah kita berniat berpuasa besok. Nah itu untuk kehati-hatian. Tetapi sebenarnya juga yang dimaksud dengan niat itu tidak mesti ucapkan. Dia ketika seseorang pergi makan sahur maka itu sudah niat. Yang kedua, apakah sah puasanya orang yang tidak sholat? Secara hukum sah. Masalah diterima atau tidak diterima, nah itu hak prerogatif Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita itu selalu berbicara hukum saja, bicara hukum yang membuat kita membedakan sah atau tidak sah dengan diterima atau tidak diterima. Tadi kita sholat, sah atau tidak sah? Sah kalau memang kita sudah memenuhi semua rukun dan syaratnya. Masalah diterima atau tidak diterima Allah, kemungkinan besarnya diterima. Yang berbeda nanti masalah volume pahalanya, itu saja Pak. Tapi secara khusus orang yang berpuasa tapi tidak sholat memang dibicarakan oleh ulama karena semuanya rukun. Dia tidak puasa, tidak sholat, diterima gitu Ustaz. Sekali lagi sah. Diterima itu urusan Allah untuk mempercepat jawaban. Tapi kalau mau dia agak perlambat jawabannya secara rinci, maka
Kalau berbicara sama orang yang seperti itu, maka kita kasih dia motivasi. Sembahyang kok, mudah-mudahan lebih baik. Tapi kalau untuk kita, itu jangan sampai berpuasa tidak sholat, karena sholat itu adalah tiang, seperti yang pernah kita sebutkan contoh memegang botol ini. Iya Pak. Jadi kalau ada anak-anak muda yang alhamdulillah mau puasa, sekalipun sholatnya masih tunda-tunda ya, alhamdulillah mau puasa. Ya, daripada kita bilang, jam mau puasa, tidak diterima itu puasaan, tidak sholat. Saya bilang kalau begitu tak kalah lebih baik. Nah itu masalah untuk kita. Jadi memang perlu berhati-hati mengeluarkan satu statement melihat keadaan. Makanya kalau kita belajar beberapa hukum-hukum kaidah-kaidah usul fikih, kadang-kadang fatwa itu berbeda untuk satu orang ke orang yang lain. Begitu Pak, kira-kira. Iya. Iya Pak, bismillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi tidak pakai mic. Yang pertama Ustaz, manakah yang dimaksud dengan dosa batin? Ya, dosa batin. Ya. Yang kedua, termasuk berzina ke orang kalau lihat gambar-gambar di HP itu, Ustaz? Ya. Yang ketiga adalah termasuk ke bagian daripada pelaksanaan salat itu. Ya. Kemudian yang keempat adalah salam, Ustaz. Ada orang salam hanya ke kanan saja, ada juga yang cuma ke kiri saja. Ya, ada yang begitu. Pernah terjadi, kebetulan dia cuma ke kiri saja. Saya tanya, kenapa tidak ke kanan? Dia bilang, bombeku itu ya di sebelah kanan. Ya. Saya kira itu Ustaz ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hanya pertanyaan kedua, pertanyaan bercanda saja Pak ya. Tapi kalau itu mau dijawab secara hukum, tidak sah salatnya orang yang tidak salam ke kanan. Sebab seperti yang pernah kita jelaskan, yang kuat adalah salam ke kanan dan ke kiri wajib. Tetapi yang mengatakan salam ke kanan wajib, ke kiri sunnah juga benar. Dan tidak pernah ada penjelasan ulama salam itu ke kiri saja, kalau di sebelah kanannya bombenya. Nah, tidak ada. Nah, ini bisa secara tegas saya katakan yang berpendapat itu bid'ah munkarah. Yang pertama Pak, saya tidak mengerti dosa batin. Kemungkinan yang dimaksud karena dia bicara batin, dosa yang dilakukan dalam keadaan bersembunyi dan dia merahasiakan. Kalau itu yang dimaksud, maka orang yang melakukan dosa di malam hari, semakin orang berada di malam hari lalu dia berbuat dosa, dosanya semakin besar. Sebagaimana ibadah di malam hari pahalanya besar, begitulah juga dosa semakin malam semakin besar. Seperti yang pernah saya sebutkan, bahwa ada riwayat Allah itu memerintahkan malaikat pencatat untuk menunda pencatatan dosa oleh seorang hamba yang berbuat dosa di pagi hari sampai dia berada di waktu maghrib. Itu memberikan petunjuk bahwa siang itu maafnya lebih mudah, kesalahannya dimaafkan.
daripada yang berdosa di malam hari. Kalau itu yang dimaksud. Tapi kalau dia berdosa batin, artinya dia menanamkan satu niat perbuatan dosa, maka selama dia tidak praktekkan niatnya, maka dia tidak dicatat sebagai dosa. Yang kedua, apakah melihat gambar-gambar yang jelek itu di HP dosa? Zina. Dia dosa, bukan zina. Kalau yang dimaksud zina adalah seperti hadis Nabi, melihat itu zina, memandang itu zina, melangkah itu adalah zina, maka yang dimaksud zina dosa, bukan zina yang mendapatkan hukuman, yang hukuman cambuk atau hukuman rajam. Tetapi nasihatnya adalah dan ini dibuktikan oleh para dokter sekarang dan juga ahli IT, bahwa gambar-gambar, tidak apa-apa, kita vulgar saja, gambar-gambar porno itu dari sisi ilmu IT itu mempercepat rusaknya alat-alat elektronik, HP, komputer. Kenapa? Saya diberitahu sama teman, kenapa bisa begitu? Padahal cuma gambar. Dia bilang itu isinya virus. Gambar itu isinya virus. Ternyata kalau saya tidak salah di tempat kita ini ada dokter dan kita sering mendengarkan penjelasan ahli-ahli otak bahwa melihat gambar-gambar yang tidak benar itu merusak jaringan otak. Jaringan otak. Jadi betul, dan ternyata bukan cuma alat elektronik yang dia rusak, dia merusak jaringan otak. Dan biasanya orang yang suka nonton begitu, lihat begitu, itu otaknya itu semakin mengecil, makanya bisa-bisa turun ke otaknya, turun ke dengkul sampai ke mata kaki. Biasanya istilahnya orang begitu dompa lagi. Iya Pak, rata-rata yang suka begitu. Wallahu a'lam. Kayaknya ada yang kalimat yang tersisa Pak? Enggak? Cukup. Iya jelas. Jadi apalagi kalau sudah tua, mau diapa lagi? Mau diapa, lihat gambar-gambar begitu. Nah ada yang, makanya Rasulullah, minta maaf, makanya Rasulullah SAW mengatakan, idza ra'aita, barang siapa yang melihat wanita di luar, maka bersegeralah pulang ke rumah. Kenapa? Yang ada di luar yang kau lihat itu sama dengan apa yang ada di rumahmu. Cuma masalahnya kadang-kadang istri tidak paham. Istri tidak paham. Benar. Bahasa India bilang. Padahal dia itu lagi dia ingin melaksanakan sunnah Nabi untuk melepaskan dia dari hal-hal yang. Jadi harus memang rumah tangga itu memang kerjasama. Iya. Kalau suami pulang ke rumah minta, jangan ditolak. Kalau suaminya pakai bahasa isyarat, sebaiknya istri terus terang saja. Kalau baik nih, gaskan saja. Pakai lagunya tabrak-tabrak masuk. Maaf. Begitu Pak kira-kira. Oke gas. Tidak apa-apa kan, orang tua menjadi semua ini Pak. Begitu. Iya Pak, Allahu a'lam. Ada yang lain? Ya, silakan Pak. Ya. Gaskan nih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin Pak Ustaz untuk mohon penjelasan masalah nisfu Sya'ban. Di kalangan masyarakat kita, apalagi biasa kami dari Jawa, biasanya nisfu Sya'ban mungkin mengartikan bahwa disitulah pembagian raport katanya. Mungkin penjelasan dari Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Kalau jawaban yang agak belok-belok sedikit Pak begini. Terjadi memang pro kontra tentang hadis nisfu Sya'ban. Secara ilmu hadis, hadisnya lemah, bahkan sangat lemah. Ya. Tetapi saya secara pribadi kalau yang begitu, kalau mau dilaksanakan, laksanakan. Tapi sarannya sebaiknya kita menahan diri dulu Pak, tahan diri dulu sampai betul-betul kita mendapatkan penjelasan yang lengkap, komprehensif tentang ibadah-ibadah tertentu yang dalilnya itu, landasan teorinya itu masih diperselisihkan. Iya Pak. So begini, melakukan satu ibadah yang dasar hukumnya lemah, apalagi sampai pada tingkat yang kasarnya palsu, maka resikonya adalah capeknya pasti, diterimanya belum tentu. Pasti capek, diterimanya itu masalah karena landasan hukumnya belum bisa dipertanggungjawabkan secara utuh. Dan secara ilmu hadis yang saya pahami, memang hadisnya lemah memang Pak. Untuk sementara saya jawab lagi, nanti kalau ada kesempatan saya kasih jawaban, nanti saya kirim ke salah seorang pengurus jawaban penjelasan lengkap tentang itu. Jadi saran saya, tahan saja dulu Pak, tahan saja dulu, jangan melakukan hal-hal yang bikin capek dia nanti. Ya Allah, ya saya kira itu untuk sementara. Ya, karena kadang-kadang pertanyaan seperti ini dia justru membuat memicu hal-hal yang karena masyarakat Indonesia itu tidak terbiasa dengan landasan ilmiah teori yang kuat. Karena begini Pak, umumnya orang Indonesia itu beragama bukan karena dalil, tapi kita beragama itu umumnya karena ustadz. Siapa gurunya yang dia percaya, itu sudah. Jadi itu kelemahan kita. Dan selalu dalilnya itu profesor yang lakukan, itu Pak Kiai Fulan, masa salah. Jadi selalu kita ukurannya orang yang punya titel tinggi atau dia orang terkenal, dia jadi rujukan. Itu di situ masalah kita di Indonesia. Kita tidak terbiasa dengan pelajaran agama itu dari dasar sampai kita bisa memastikan bahwa inilah kayaknya yang paling kuat. Kita pokoknya siapa lagi yang lagi viral, ya, sekalipun dia mantan penjudi, mantan pemabuk, begitu jadi ustadz, dia lagi yang di kesana lagi orang membawa jadikan kiblat, dan di situ bermasalah. Kalau sekedar ceramah biasa jadi motivasi, tapi kalau dia sudah masuk dalam masalah hukum, perlu kita tahan sedikit. Iya Pak, Allah alam, supaya tidak terlalu ini. Cukup kita tutup majelisnya. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan dalam setiap aktivitas kehidupan kita, terutama di hari Jumat yang penuh keberkahan ini. Kita berdoa semoga Allah selalu memberikan hidayahnya kepada kita sekalian. Dan sekali lagi saya mengajak kita berdoa, semoga Allah menerima semua kebaikan-kebaikan kita di bulan Rajab dan bulan Sya'ban ini nanti, dan semoga kita dipertemukan dengan bulan Ramadan yang akan datang. Sallallahu alaihi Muhammadin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.